Jadi kalau PSSI katakanlah dia 25%, ya kita coba. Halo Pak. Ya. Pak, ini tadi kan kayaknya ada hari ini briefing lah kayaknya dengan para pemain Pak. Kalau di media sosial kan katanya 25% lah, sekian persen lah penggajian pemain, itu gimana kira-kira Pak Manajer? Ya, kembali kita patokannya hasil meeting terakhir di Jogja ya antara PSSI dengan klub-klub Pak. Liga 1 maupun Liga 2 yang kita bahas di sini Liga 2. Iya. Jadi sudah sama-sama kita ketahui hasil keputusan di Jogja bahwa kompetisi belum bisa dipastikan kapan bergulir. Iya. Bisa 1 November, bisa 1 Desember, bisa 1 Januari. Setelah seminggu dari yang kita sebutkan tadi baru dimulai Liga 2. Kalau kita mengacu pada regulasi yang ada, kalau kompetisi belum tahu kapan diputar, penggajian pemain itu kembali kepada surat keputusan yang sebelumnya, 25%. Disinilah kita berembuk manajemen dengan pemain, antara 25% kepada yang normal. Kita tanya pemain kira-kira tuntutannya itu berapa persen? Nah, inilah tadi rapat di mana opsi-opsi ini nanti akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Itu satu sisi terkait penggajian. Yang kedua terkait habis kontrak. Karena kompetisi Liga 2 belum tahu kapan dimulai, pasti tidak tahu kapan akhirnya. Betul. Kalau awal tidak tahu, pasti tidak tahu akhirnya. Pak. Tetapi kontrak yang sudah berakhir di bulan Oktober ini harus kita perpanjang istilahnya, otomatis diperpanjang. Itu keputusan dari PSSI. Tetapi kata-katanya berakhirnya setelah kompetisi Liga 2 selesai. Ini juga menurut pemain masih abu-abu. Kapan, bulannya, tahun berapa? Ya, tapi itulah sampai saat ini dari induk organisasi sepak bola yang tertinggi di Indonesia yaitu PSSI. Dan kita harus taat kepada induk organisasi kita. Namun dengan ketidaktegasan ini ya sedikit banyaknya akan mempengaruhi klub. Dan tentu di sini juga mempengaruhi pemain. Nah, inilah yang akan kita rembukan. Dan tadi poin-poin sudah dapat, kita akan menghadap kepada pembina PSMS. Nanti apa arahan pembina PSMS? Itulah yang akan sementara jadi keputusan lah di PSMS. Di PSMS. Begitu Pak ya. Untuk pemain sendiri memang ada pro kontra berarti. Alot juga tadi berarti Pak. Permintaan 25% yang klub ya jujur sebenarnya apa ya? PSSI sudah membuat hajatannya seperti ini aturannya, ya kita sampaikan ke pemain. Apakah pemain ada misalnya yang kayak janganlah 25 Pak, 30 atau tetap 60% atau gimana kira-kira Pak Mul? Ya, pemain tetap ingin 60%. Oh, seperti itu. Ya. Nah, untuk ini sendiri Pak, mungkin pemain kan berpikir kalau mereka tetap di Medan wajar 60%. Sementara apakah memang ada planning ke depannya pemain akan dipulangkan atau bagaimana Pak Mul? Ada. Oh, ada juga seperti itu. Kita ada menawarkan opsi. Bagaimana kalau 40% pemain kita liburkan dulu 2 minggu. Supaya datang lagi nanti press. Iya. Dengan syarat kompetisi itu belum diputar. Iya. Jadi kalau PSSI katakanlah dia 25%, ya kita coba menaikkan ke angka 40%. Dengan syarat pun kita juga minta tentu persetujuan yang mempunyai klub. Siap. Dalam ini pembina Pak ya. Nah, itu rencana kita. Tetapi di satu sisi pemain menginginkan opsinya tetap ya 60% lah gitu ya Pak ya. Hitung-hitungan mereka sendirilah mungkin dengan latihan jadwalnya gitu mungkin. Inilah yang masih kita akan cari win-winnya solusinya Pak ya. Intinya tentu manajer, pelatih, pemain ya itu harus satu dalam kesatuan. Betul.
agar visi-visi itu bisa tercapai. Siap. Nah, untuk melaporkan ke Pak Edi sendiri kapan kira-kira Pak hasil rapat dengan pemain ini Pak? Kami masih minta waktu hari ini, mungkin sore. Kemudian kami minta nanti perwakilan pemain juga hadir. Oh, ada juga perwakilan pemain. Sehingga kita bisa sama-sama nanti bisa mendengar seperti apa arahan petunjuk beliau. Iya, begitu ya Pak ya. Siap. Jadi untuk saat ini keputusan pemain pulang belum ada ya Pak ya? Belum ada diputuskan apa. Belum ada sama sekali ya. Jadi intinya bentuk pelaporan kepada Pak Edi dulu selaku Dewan Pembina, setelah itu mungkin manajemen manajemen akan membuat sebuah tindakan lagi mungkin Pak ya, atau program. Ada tindak lanjutnya. Oke, makasih banyak Pak Mul. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih.